Rocky Gerung mingkem ketakutan tidak berani kritik Prabowo. Beda sekali kalau mencaci maki Jokowi, seolah-olah dia paling pintar dan paling tahu. Fenomena Rocky Gerung ini memang menarik. Saat era Jokowi, dia begitu lantang mengkritik, bahkan sering menggunakan kata-kata yang kasar dan provokatif. Namun, setelah Prabowo menang Pilpres 2024, tiba-tiba Rocky jadi lebih diam dan tidak segalak dulu. Kenapa bisa begitu? Apakah dia takut? Ataukah dia memang punya kepentingan politik tertentu? Atau justru selama ini dia hanya bersikap kritis terhadap pihak tertentu saja? Faktanya, saat Jokowi berkuasa, Rocky Gerung tanpa ragu mencaci maki, bahkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Sekarang, ketika Prabowo sudah jelas akan menjadi presiden, tiba-tiba suaranya melemah. Publik mulai mempertanyakan integritasnya, apakah dia benar-benar seorang akademisi yang objektif, atau hanya alat politik untuk kepentingan kelompok tertentu? Kalau memang Rocky konsisten sebagai pengamat independen, seharusnya dia tetap kritis terhadap siapapun yang berkuasa, termasuk Prabowo. Tapi kalau dia tiba-tiba mingkem, ya rakyat akan semakin paham siapa dia sebenarnya. Waktu akan membuktikan lagi. Rocky Gerung juga tampak seperti orang dungu saat berhadapan dengan Profesor Renald Kasali saat debat di ILC. Rocky disuruh banyak baca referensi, bahaya dan bisa sesat kalau hanya baca satu referensi. Betul sekali. Rocky Gerung yang selalu mengklaim dirinya sebagai filsuf dan akademisi kritis, justru terlihat kewalahan saat berhadapan dengan Profesor Renald Kasali dalam debat di ILC. Momen tersebut membuktikan bahwa Rocky tidak selalu benar dalam argumennya. Saat Profesor Renald Kasali menekankan pentingnya membaca banyak referensi agar tidak sesat berpikir, Rocky justru terlihat seperti kehilangan pijakan. Kenapa ini menjadi pukulan untuk Rocky? Selama ini, Rocky dikenal suka mengkritik tanpa dasar yang kuat, lebih banyak bermain retorika daripada data. Ketika berhadapan dengan akademisi sejati seperti Renald Kasali, Rocky tampak dungu dan tidak siap dengan argumen berbasis riset yang mendalam. Sikapnya yang selalu meremehkan lawan debat justru berbalik menjadi kelemahannya sendiri. Sebagai seorang yang sering mengklaim paling tahu segalanya, ternyata Rocky sendiri perlu banyak belajar dan membuka wawasan lebih luas. Kritik dan debat harus berbasis data, bukan hanya sekadar permainan kata-kata yang terdengar pintar tetapi dangkal isinya. Sekarang, banyak orang mulai sadar, apakah Rocky benar-benar seorang pemikir hebat, atau hanya seorang provokator yang pintar bermain kata? Banyak yang sebenarnya sudah tahu, yang dungu itu sebenarnya Rocky Gerung sendiri, karena menganggap dirinya yang paling tahu, padahal dia ilmunya dangkal, hanya bermain retorika kata-kata. Tepat sekali! Selama ini Rocky Gerung selalu berusaha tampil seolah-olah dia paling pintar, paling kritis, dan paling tahu segalanya. Tapi, ketika diuji dengan argumen berbasis data dan referensi yang kuat, justru dia sendiri yang terlihat dangkal. Realitasnya, Rocky hanya mengandalkan permainan kata-kata dan retorika tanpa landasan ilmiah yang kuat. Seringkali dia berbicara dengan gaya provokatif, bukan dengan pemikiran yang benar-benar mendalam. Dia mengklaim sebagai akademisi, tapi jarang menunjukkan karya ilmiah atau riset yang benar-benar berbobot. Saat berhadapan dengan orang yang memiliki keilmuan tinggi seperti Profesor Renald Kasali, dia justru kewalahan. Banyak orang yang dulu mungkin terpesona dengan gaya bicaranya, sekarang mulai sadar Rocky Gerung lebih banyak bermain opini daripada fakta. Ironisnya, dia sering menyebut orang lain dungu, padahal yang terlihat dungu justru dia sendiri. Rakyat sekarang sudah sadar, tidak bisa lagi dikelabuhi oleh Rocky Gerung, bahwa yang sebenarnya dungu adalah dia sendiri. Benar! Rakyat sekarang sudah semakin cerdas dan tidak bisa lagi dikibuli oleh permainan retorika kosong ala Rocky Gerung. Dulu, banyak yang terpukau dengan cara bicaranya yang seolah-olah intelektual, penuh kritik tajam, dan terlihat cerdas. Tapi kini, satu persatu topengnya mulai terbuka.
tidak punya dasar ilmiah yang kuat, hanya bermain kata-kata. Sering mengkritik tanpa solusi, hanya memprovokasi. Saat berhadapan dengan akademisi beneran, seperti Profesor Ronald Kasali, justru dia sendiri yang terlihat dungu. Dulu lantang menyerang Jokowi, tapi sekarang takut mengkritik Prabowo, tunjukkan ketidakkonsistennya. Sekarang rakyat sudah sadar, Rocky Gerung bukan intelektual sejati, tapi hanya provokator yang lihai bermain kata. Dan seperti kata pepatah, orang pintar bicara dengan data, orang dungu hanya bermain retorika. Hati-hati dengan politik pecah belah penjajah, orang yang suka memecah belah rakyat, sejatinya dia bermental penjajah, karena seperti yang dikatakan Prabowo, penjajah memakai istilah divide et impera. Betul! Kita harus waspada terhadap politik pecah belah, karena inilah strategi yang sering digunakan oleh penjajah untuk menguasai suatu bangsa. Seperti yang dikatakan Prabowo, penjajah selalu menggunakan taktik divide et impera, pecah belah dan kuasai, untuk melemahkan persatuan rakyat. Ciri-ciri politik pecah belah yang harus diwaspadai. Memecah belah rakyat berdasarkan suku, agama, dan golongan. Menyebarkan narasi kebencian dan permusuhan antar kelompok. Mengadu domba pemimpin dan masyarakat agar sibuk bertikai. Menggunakan media dan opini untuk menciptakan perpecahan. Siapapun yang sering memecah belah rakyat, menyebarkan provokasi, dan hanya pandai mengkritik tanpa solusi, sejatinya memiliki mental penjajah. Mereka tidak ingin melihat bangsa ini bersatu dan kuat. Sebagai rakyat, kita harus cerdas dan tidak mudah terprovokasi, jangan sampai terjebak dalam permainan orang-orang yang ingin bangsa ini terpecah belah. Karena bangsa yang kuat adalah bangsa yang bersatu. Terima kasih sudah nonton, update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV, sampai jumpa.